Oke, baik teman-teman. Selamat malam ya teman-teman. Assalamualaikum Dipikir-pikir warahmatullahi dulu, wabarakatuh. gak boleh pikir-pikir. Siapa? Iya, suaranya ini ya, tolong di mute ya teman-teman ya. Jika maksud ya. Oke, ya teman-teman, kita mm, ini ya, untuk agenda malam hari ini kita mulai dengan ini ya. Nanti ada beberapa penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan sidang tugas akhir ya teman-teman ya. Yang ini sudah akan kita laksanakan sebentar lagi. Karena kita sudah di penghujung semester, teman-teman. Ya, artinya memang sudah waktunya kita melaksanakan sidang tugas akhir, yang mana sidang tugas akhir ini, teman-teman, itu untuk semester ini itu durasinya memang tidak sepanjang semester sebelumnya ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar dari cerita dari teman-teman angkatan terdahulu gitu ya, khususnya angkatan semester genap ya, teman-teman ya, yang lulus semester genap yang lalu. Itu memang durasi pelaksanaan sidangnya itu bisa sampai 2 bulan gitu ya. Nah untuk saat ini teman-teman itu waktunya lebih singkat gitu ya. Jadi maksimal itu kita punya waktu sekitar 1,5 bulan ya teman-teman ya untuk pelaksanaan sidang tugas akhir ya. Yang mana sidang tugas akhir ini teman-teman itu tidak kita jadwalkan khusus pada 1 hari atau 2 hari saja. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah kuliah di kampus lain gitu ya, itu kan biasanya pelaksanaan sidang itu kan di satu waktu ya teman-teman ya, bisa di 1 hari 2 hari atau ya paling lama itu 1 minggu gitu ya. Nah kalau kita ini kita jadwalkan selama 1 bulan ke depan gitu ya, jadi nanti eh, tergantung teman-teman kapan ininya, kapan mendaftar sidangnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mendaftar sidang nanti akan langsung kita jadwalkan ya untuk pelaksanaan sidang. Baik, ini pertama teman-teman, sebelum nanti kita diskusi, ada beberapa hal yang perlu saya paparkan terlebih dahulu. Baik, oke. Ya, baik teman-teman, untuk sidang tugas akhir ini, yang mana ini dilaksanakan di semester ganjil ya teman-teman ya, semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Ini ada beberapa hal ya teman-teman yang perlu teman-teman eh, ketahui gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan persyaratan sidang ya. Jadi supaya teman-teman bisa mendaftar sidang, itu teman-teman harus memenuhi beberapa hal yang ada di sini gitu ya. Jadi di sini teman-teman itu teman-teman telah melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing gitu ya. Yang itu sudah saya sampaikan juga sebelumnya saat sosialisasi di awal ya. Itu bimbingannya minimal 8 kali gitu ya. 8 kali bimbingan. Yang mana bimbingan itu teman-teman untuk pembuktiannya itu nanti silakan teman-teman eh, ini ya nanti ada eh, di formnya juga, Google formnya nanti akan saya tunjukkan di akhir. Jadi teman-teman nanti pembuktiannya berupa screenshot bimbingan di Siakat ya, teman-teman ya. Jadi bimbingan di Siakat itu silakan di screenshot dan itu nanti diupload ke di form yang ada. Nah, berikutnya teman-teman di sini harus ini ya terkait dengan kewajiban administrasi itu adalah melunasi semua tanggungan keuangan ya. Artinya di sini ada UKT ya, UKT semester ini teman-teman harus lunasi. Nah, kemudian ada juga biaya tugas akhir ya, teman-teman ya. Yang itu juga sudah sampai saya sampaikan di sosialisasi yang pertama itu di awal semester ya. Biaya tugas akhir ini sebesar 1 juta ya, teman-teman ya. Yang itu nanti mencakup eh, ya administrasi terkait dengan pelaksanaan tugas akhir gitu ya. Jadi pelaksanaan sidang ini memang memerlukan alokasi sendiri ya, teman-teman ya, dalam pelaksanaannya gitu ya. Oke. Kemudian ya ini untuk khusus untuk biaya tugas akhir ini teman-teman mungkin kalau teman-teman sudah terdaftar sebagai peserta tugas akhir ya di semester-semester sebelumnya ya mungkin udah pernah ikut dari semester lalu atau 2 semester yang lalu gitu ya. Nah itu kemungkinan itu tagihan biaya tugas akhir itu tuh akan double ya teman-teman ya. Jadi bisa double, bisa mungkin semester lalu udah ada tagihannya terus sekarang ada lagi gitu ya.
Nah, untuk kasus seperti itu teman-teman silahkan nanti teman-teman lapor ke keuangan saja gitu ya. Silahkan lapor aja kalau ini tagihannya berlebih gitu ya. Jadi nanti akan dikurangi menjadi satu kali saja. Ya karena biaya tugas akhir ini itu hanya dibayarkan satu kali ya teman-teman ya. Satu kali sama teman-teman berkuliah di sini gitu. Dan itu digunakan untuk pelaksanaan sidang sebetulnya. Ya, jadi kalau teman-teman baru sidang semester ini, semester kemarin belum sidang gitu ya, itu berarti silahkan minta untuk menghubungi keuangan gitu ya. Nanti minta di take out saja untuk tagihannya. Nah, misalkan teman-teman di sini udah ada yang ini ya, semoga nggak ada sih kalau ini ya. Saya harap nggak ada meskipun kemarin udah ada beberapa laporan gitu ya, yang menyatakan bahwa teman-teman sudah give up gitu ya, sudah menyerah untuk pelaksanaan tugas akhir ini, sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan gitu ya, tidak memungkinkan. Nah, itu teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran tugas akhir ini gitu ya. Jadi diabaikan aja tagihannya, nanti itu cukup dibayarkan di semester depan gitu ya, saat teman-teman melaksanakan sidang. Dan ini juga terkait dengan SKS ya teman-teman ya. SKS yang sudah ditempuh, ini yang kemarin sudah saya lakukan penyaringan juga ya teman-teman. Di awal semester, itu teman-teman harus menempuh total 144 SKS gitu ya. 144 SKS, di sini termasuk dengan SKS yang ada di semester ini ya. Nanti artinya tugas akhir ini juga termasuk dihitung gitu ya. Jadi coba teman-teman cek di isi akadnya ada berapa SKS yang udah lulus gitu ya. Dan coba dilihat juga KRS semester ini gitu ya. Nah, berapa total SKS-nya dan nanti dijumlahkan aja apakah itu udah mencukupi 144 atau belum ya. Nah, itu juga dilihat mata kuliah yang mengulang ya, teman-teman ya. Jadi kalau mengulang itu kan tadi tidak nambah ini ya, tidak nambah SKS-nya ya. Jadi itu hanya menambah SKS yang kemarin mungkin nilainya jelek. Ya, kalau teman-teman kurang dari 144 SKS, ya mohon maaf teman-teman di sini belum ini ya, belum bisa melaksanakan sidang berarti ya semester ini. Nah, kemudian juga ada formulir persetujuan sidang tugas akhir. Nah, itu ada di pedoman tugas akhir ya, teman-teman silahkan dicek. Nah, silakan formulir tersebut harus ditandatangani oleh dosen pembimbing terlebih dahulu gitu ya. Sebelum teman-teman nanti submit untuk pendaftaran sidang. Oke. Nah, baik di sini teman-teman untuk pelaksanaan sidang tugas akhir ini, jadi nanti akan dilaksanakan ya pasti secara online ya teman-teman ya. Dan itu pasti secara sinkron ya. Jadi nanti via Zoom pasti pelaksanaannya. Yang itu teman-teman setiap pelaksanaan sidang itu dihadiri oleh beberapa eh, aktor ya teman-teman ya. Sama ini kita bicara use case ya. Ada beberapa orang yang hadir. Jadi pertama tentu saja teman-teman sebagai mahasiswa itu wajib untuk hadir ya. Di jadwalnya sudah ditentukan. Jadi ketika teman-teman sudah mendaftar nanti akan diberikan jadwal oleh prodi dan itu teman-teman harus menghadiri sidang di jadwal yang sudah ditentukan gitu ya. Di hari dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian nanti akan ada dua orang penguji ya, teman-teman ya, yang hadir. Jadi dosen penguji itu adalah dosen selain dosen pembimbing gitu ya. Yang itu akan menentukan kelulusan teman-teman juga. Nah, yang pertama ada penguji satu, yang itu juga bertindak sebagai ketua sidang. Nah, ketua sidang ini bertugas memimpin jalannya sidang gitu ya. Jadi yang membuka sidang gitu ya. Kemudian yang mengarahkan diskusi dan yang nanti dia akan menutup sidang. Nah, itu adalah ketua sidang ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada perannya double ya, selain tadi sebagai bisa kita bilang sebagai moderator gitu ya dalam pelaksanaan sidang, beliau ini yang nanti akan berperan sebagai penguji satu itu akan melakukan beberapa pertanyaan, bisa dalam apa bentuk pertanyaan, kritik, masukan dan saran yang itu diberikan kepada teman-teman terkait dengan laporan tugas akhir yang sudah dikerjakan. Ya, tadi teman-teman ini ya, ini mungkin barangkali dia nggak tahu ya. Jadi saat teman-teman sidang itu teman-teman harus melakukan presentasi tugas akhir gitu ya. Yang artinya teman-teman wajib em, menuangkan isi laporan tugas akhirnya itu ke dalam bentuk presentasi gitu ya. Bisa teman-teman pakai PowerPoint gitu ya. Bisa juga mungkin pakai Canva atau tools sejenisnya gitu ya. Jadi itu ya, jadi mungkin ya barangkali ada yang nggak tahu gitu ya. Jadi itu yang harus disiapkan. Jadi nanti dari paparan itu, nanti dari ketua sidang sekaligus penguji satu juga itu ya akan memberikan pertanyaan, kritikan, saran, masukan.
yang mana itu juga dilakukan oleh dosen penguji kedua gitu ya. Jadi perannya sama sebenarnya ya, penguji satu dan penguji dua, cuman bedanya hanya di bagian ketua sidang ini, penguji satu ini berperan sebagai ketua sidang juga gitu ya. Dan nantinya tadi ya sebagai moderator. Nah, penguji dua ini hanya nanti perannya hanya untuk memberikan pertanyaan, memberikan masukan, kritik dan juga saran pada teman-teman semua. Dan tentunya juga penilaian ya teman-teman ya, dari penguji satu dan penguji kedua. Nah, nilai dari eh, beliau berdua ini ya, penguji satu dan penguji kedua, sekaligus nanti dari dosen pembimbing juga yang akan memberikan nilai, itu akan berpengaruh terhadap apakah teman-teman ini lulus atau tidak gitu ya, dalam sidang yang dilaksanakan. Lulus atau tidak, kemudian nilainya berapa, itu tergantung dari nilai-nilai yang diberikan oleh kombinasi dari dosen pembimbing, penguji satu dan penguji kedua. Nah, adapun dosen pembimbing teman-teman itu eh, diundang juga dalam pelaksanaan sidang tugas akhir, cuman mungkin memang tidak diwajibkan untuk hadir gitu ya. Jadi kalaupun hadir, biasanya dosen pembimbing ini akan membantu teman-teman dalam mengklarifikasi gitu ya, atau memberikan ini ya, mungkin bisa kita bilang memberikan eh, tambalan gitu ya terhadap mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin teman-teman kurang jelas dalam menyampaikan gitu ya, ada yang kurang clear, itu bisa dibantu oleh dosen pembimbing sebenarnya di akhir sidang. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen dosen pembimbingnya hadir, silakan nanti diundang khusus gitu ya. Teman-teman juga undang supaya nanti juga dosen pembimbing ini merasa eh, dibutuhkan gitu ya oleh teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman sini yakin, ah nggak usah pakai dosen pembimbing juga saya bisa gitu ya, misalkan mikir gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak perlu diundang secara khusus. Tadi Prodi tetap akan mengundang tapi teman-teman ya. Oke, itu untuk terkait dengan peserta sidang ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saat hari H ya atau pelaksanaan sidang tugas akhir itu di sini teman-teman eh, yang pertama ya, jadi saat sebelum sidang itu nanti dari ketua sidang ya sebelum memulai ya itu pasti akan mengecek ya apakah semua personel yang terlibat itu sudah didata belum gitu ya, terutama dari mahasiswa apakah hadir atau tidak, dosen penguji yang kedua apakah hadir atau tidak, kemudian juga mengecek barangkali pembimbing hadir itu akan di ya paling tidak di ini ya disapa oleh ketua sidang dan juga nanti akan diberikan alokasi waktu gitu ya kalau pembimbingnya hadir. Nah setelah semuanya dipastikan hadir gitu ya sudah lengkap gitu ya paling tidak tiga unsur sudah lengkap ya dari mahasiswa, pembimbing, sorry mahasiswa, ketua sidang sekaligus penguji satu dan penguji dua maka sidang akan dimulai. Oke, jadi untuk pembukaan sidang itu biasanya dimulai dengan pembacaan ini ya teman-teman ya tata tertib gitu ya secara ringkas. Jadi sidang ini dilaksanakan. Ya teman-teman ini ya tolong di mute dulu ya yang join. Ya, jadi itu jadi dipastikan bahwa sidang ini bisa berlangsung secara kondusif ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman yang mungkin untuk informasi juga teman-teman bahwa sidang ini itu dilaksanakan secara tertutup ya. Jadi artinya selain tadi unsur-unsur yang saya sampaikan itu tidak diperbolehkan eh, masuk ke dalam ruang sidang gitu ya. Jadi nanti meskipun Zoom itu di LMS ya, jadi teman-teman kalau misalkan bukan waktunya sidang, bukan jadwalnya sidang itu ya tidak perlu bergabung ya teman-teman ya. Jadi selain tadi ya unsur-unsur tadi atau mungkin nanti dari Prodi juga akan monitoring gitu ya di beberapa sidang gitu ya. Nah, selain itu tidak diperkenankan untuk hadir. Jadi teman-teman harus mematuhi ya nanti segala tata tertib sidang gitu ya supaya sidang itu langsung kondusif gitu. Oke, selanjutnya nanti di awal teman-teman ketika sudah dipersilahkan untuk membuka ya untuk melakukan presentasi, di sini teman-teman silakan untuk membacakan lembar pernyataan keabsahan tugas akhir gitu ya. Yang itu formatnya teman-teman bisa lihat di pedoman ya teman-teman ya, buku panduan tugas akhir. Nah itu silakan dicek itu ada bagian pernyataan keabsahan tugas akhir, yaitu teman-teman harus lengkapi termasuk nanti tanda tangan dan materai gitu ya. Harus dilengkapi di awal terlebih dahulu.
Kemudian nanti itu harus dibacakan secara khusus saat eh, pelaksanaan sidang gitu ya. Jadi itu lebih baik kalau nanti teman-teman tampilkan juga di saat apa di awal ya teman-teman ya. Jadi tampilkan mungkin teman-teman screenshot terus ditambahkan di PowerPoint gitu bisa gitu ya. Atau mungkin teman-teman share screen secara khusus juga nggak apa-apa gitu ya dokumennya. Ya gitu ya teman-teman. Ya, ini untuk memastikan juga bahwa semua aspek tugas akhir itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah selanjutnya teman-teman melakukan presentasi ya presentasi mengenai tugas akhir yang teman-teman kerjakan. Jadi di sini teman-teman berkesempatan untuk menjelaskan hasil kerja secara mendetail gitu ya. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk meyakinkan ya, meyakinkan dari dosen penguji, penguji satu dan penguji kedua bahwa teman-teman ini karya yang teman-teman hasilkan ini adalah karya yang benar-benar eh, valid gitu ya dan yang benar-benar itu adalah suatu yang menghasilkan gitu ya teman-teman ya. Ya, intinya itu ya bagaimana teman-teman meyakinkan saat presentasi ini. Dan durasinya teman-teman ini mungkin ada ini ya, ada penyesuaian ya. Jadi mulai semester ini kayaknya 20 menit itu terlalu panjang gitu ya. Jadi nanti durasinya kita batasin 10 sampai 15 menit gitu ya. Ini maksimal nanti adalah 15 menit. Ya nanti ini akan saya update dulu ya sebelum nanti saya bagikan ke teman-teman untuk terkait dengan durasi presentasi. Nah, ketika presentasi selesai, teman-teman masuk ke dalam sesi diskusi interaktif gitu ya. Jadi diskusi interaktif ini nanti teman-teman akan mendapatkan pertanyaan gitu ya secara bergantian. Jadi mungkin bisa dari penguji satu dulu, bisa jadi penguji kedua terlebih dahulu gitu ya. Yang nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya dan nanti teman-teman juga berkesempatan untuk menjawab serta memberikan klarifikasi gitu ya terkait dengan pertanyaan dosen-dosen penguji tersebut. Nah, teman-teman di sini untuk masing-masing dosen itu akan mendapatkan waktu sekitar 15 menit gitu ya untuk melaksanakan tanya jawab gitu ya. Jadi teman-teman ini memang untuk waktu ini juga kita agak perketat juga ya teman-teman ya. Kita cukup strict juga karena memang pelaksanaan sidang ini biasanya itu dalam satu hari itu ada berapa sidang gitu ya. Sehingga harus dipastikan bahwa sidang yang berlangsung itu taat waktu gitu ya, teman-teman. Tepat waktu sehingga tidak mengganggu jadwal sidang yang lainnya. Ya, jadi cukup 12 menit aja ya teman-teman ya. Untuk setiap penguji sebenarnya nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Cuman memang kalau nanti sudah masuk ke ruang sidang gitu ya, itu nanti akan, ya mungkin kalau teman-teman tidak menikmati gitu ya, menikmati sidang itu ya mungkin akan terasa lama gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menikmati dalam artian teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan baik gitu ya, teman-teman menguasai apa yang teman-teman kerjakan, itu nanti akan terasa cepat gitu ya sebetulnya. Nah, selanjutnya, ya jika dosen pembimbing hadir nanti akan memberikan komentar gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada komentar tambahan dari dosen pembimbing sekaligus mungkin ada klarifikasi ya yang bisa dosen pembimbing sampaikan yang membantu mungkin jawaban dari teman-teman di awal ada yang kurang memuaskan, nah itu akan dibantu oleh dosen pembimbing. Nah, setelah semuanya selesai teman-teman, setelah yang tadi selesai rangkaian yang tadi disebutkan itu selesai, itu nanti akan ada ini ya teman-teman ya, ada penilaian gitu ya. Jadi nanti mahasiswa itu akan diminta untuk menunggu di waiting room, ya, waiting room di Zoom. Ya, jadi akan dilempar dulu sebentar sampai nanti dosen pembimbing serta dosen penguji satu dan penguji kedua itu akan berdiskusi gitu ya, untuk menentukan nilai teman-teman semua dan memutuskan apakah teman-teman itu lulus atau tidak. Ya, jadi di sini sebenarnya itu ya teman-teman ya, peran dosen pembimbing itu cukup krusial ya sebetulnya ya. Karena kalau dosen pembimbing nggak hadir gitu ya, kemudian nanti dalam penilaian ternyata teman-teman itu kurang, itu tidak akan ada yang membela gitu ya. Yang artinya teman-teman bisa tidak lulus dalam sidang tersebut. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya, apakah ada Pak yang nggak lulus gitu ya di semester-semester sebelumnya? Ya mungkin jawabannya eh, di setiap semester teman-teman selama ini ya, mungkin sudah berjalan 4 periode sidang gitu ya. Itu setiap semester pasti ada yang tidak lulus teman-teman ya. Nah, ketika tidak lulus, itu nanti teman-teman diwajibkan untuk mengulang sidang tersebut ya. Diberikan kesempatan satu kali lagi untuk sidang ya, untuk memperbaiki nilai dari sidang yang sudah terlaksana.
Ya, jadi itu ya teman-teman ya, ini bukan nakut-nakuti tapi ya ini supaya teman-teman lebih mempersiapkan dengan baik gitu ya. Ya karena trennya itu setiap tahun atau setiap pelaksanaan sidang, ya, setiap periode sidang itu pasti ada yang eh, bisa dibilang nilainya kurang gitu ya, sehingga tidak lulus. Sehingga ketika seperti itu ya terpaksa harus mengulang. Dan dari semester lalu teman-teman itu ada 8 orang ya. Jadi sekitar 60-an, 62 peserta sidang itu ada 8 orang yang sempat tidak lulus gitu ya. Dan harus mengulang sidangnya. Dan meskipun akhirnya ke 8-8-nya itu lulus ya teman-teman ya. Cuman kalau harus mengulang itu kan nanti eh, akan makan waktu ya buat teman-teman semua. Jadi sih sebaiknya sih tidak perlu mengulang gitu ya. Tapi kalau memang terpaksa mengulang ya memang harus dilakukan gitu teman-teman. Nah selanjutnya setelah keputusan itu dibacakan teman-teman nanti akan ditutup oleh ketua sidang gitu ya. Ya sebagai tanda bahwa sidang tersebut telah berakhir. Nah ini mungkin beberapa ini ya beberapa ketentuan yang teman-teman wajib eh, patuhi ya teman-teman ya saat pelaksanaan sidang. Yang pasti yang pertama kehadiran ya teman-teman wajib hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini saran saya teman-teman jangan sampai teman-teman itu terlambat gitu ya. Meskipun cuma mungkin 1 menit 2 menit gitu ya. Tapi ketika teman-teman membuat dosen penguji itu menunggu gitu ya, itu bisa dibilang itu akan berpengaruh juga terhadap mood ya, mood dari dosen penguji ya. Sehingga nanti mungkin yang awalnya dosen penguji itu mau mode kalem, ketika mungkin dibuat menunggu oleh teman-teman itu ya mungkin bisa jadi berubah gitu ya moodnya gitu. Ya, apalagi kemarin ya ada kasus nunggu itu sampai 5 menit 10 menit gitu. Nah, itu ya udah gitu ya, mungkin eh, bisa ditebak gimana ini ya hasilnya. Nah, kalaupun misalkan terpaksa, teman-teman mungkin ada suatu kondisi yang tidak bisa dihindari eh, sehingga teman-teman terlambat masuk Zoom gitu ya. Nanti silakan teman-teman itu konfirmasi ya ke ketua sidangnya terutama ya, ya ke semuanya ya, ke penguji satu, penguji dua, dan pembimbing gitu ya. Jadi sudah disampaikan gitu ya, kalau ada kendala yang teman-teman temui. Tapi kendalanya harus benar-benar ini ya teman-teman ya, sifatnya itu darurat gitu ya. Jangan mungkin sifatnya Pak masih makan gitu. Nah itu kan berarti teman-teman nggak merencanakan dengan baik gitu ya. Atau masih apa, ya apa gitu ya, yang mungkin hal-hal yang sepele, eh, bukan sepele ya sebenarnya. Kalau mau makan kan sebenarnya penting ya teman-teman ya. Misalkan alasannya makan, cuman kan itu kan sebenarnya bisa direncanakan ya. Nah jadi seperti itu harus teman-teman persiapkan. Kalau bisa teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sedang bekerja gitu ya, atau ada teman-teman yang ada aktivitas rutin gitu ya, harian, saran saya teman-teman saat hari H pelaksanaan sidang itu silakan mengosongkan waktu seharian kalau bisa, saran saya. Ya kalaupun nggak bisa setengah hari gitu ya. Jangan cuma teman-teman ngambil waktu 1 jam atau 1,5 jam aja gitu ya. Karena nanti ya khawatirnya ya tadi ya mungkin ada hal-hal yang tidak diduga itu akan mengganggu pelaksanaan sidang gitu. Ya, jadi mungkin yang kerja bisa cuti dulu gitu ya. Yang mungkin ada aktivitas rutin, ya silahkan diakali gimana supaya teman-teman itu waktunya kosong gitu ya pada hari tersebut. Pakaian yang sopan itu tentu saja penting ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya pakai kaos saja gitu ya saat sidang. Meskipun kaosnya berkerah, tapi ya saat sidang teman-teman ya pakaian sebisa mungkin yang formal ya teman-teman ya, seformal mungkin. Ya mungkin kalau adanya kemeja ya silakan pakai kemeja, kemeja yang paling ini ya, yang paling baik yang teman-teman miliki. Kalau ada batik ya silakan pakai batik. Kalau ada jas ya silakan teman-teman bisa pakai jas, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Kemudian pastikan juga teman-teman saat pelaksanaan sidang itu berada di ruangan yang tenang, gitu ya, yang itu tidak terganggu oleh aktivitas lain, ya. Karena kalau itu terganggu ya, selain itu mungkin nanti suaranya masuk ke Zoom, itu juga bisa eh, mengganggu fokus dan konsentrasi teman-teman ya. Padahal saat sidang itu fokus dan konsentrasi itu sangat diperlukan. Kemudian perangkat teman-teman itu juga dipastikan itu sudah teman-teman persiapkan dengan baik ya, termasuk dari sisi device ya.
dari laptop atau komputer yang teman-teman gunakan, webcam, kalau mungkin ada alat bantu ini ya, alat bantu seperti headset atau mikrofon tambahan, nah itu silakan tolong dipastikan dulu itu sudah bekerja dengan baik gitu ya sebelum sidang itu dimulai. Ya, jangan baru mau sidang baru itu dicoba itu nanti akan ya mengulur-ulur waktu ya bisa gitu teman-teman ya. Dan juga ini ya dipastikan Zoom-nya juga sudah update gitu ya. Jangan sampai teman-teman saat mau sidang tiba-tiba disuruh minta update Zoom gitu ya. Itu kan nanti ya bisa bikin ini ya bisa menunda waktu sidang nantinya. Kemudian juga ya nanti untuk Zoom meetingnya teman-teman itu akan di-create di LMS gitu ya. Ya paling tidak itu sekitar ya 15 menitan ya sebelum pelaksanaan sidang dimulai gitu ya. Jadi nanti itu akan di-create oleh dosen, salah satu dosen ya. Jadi nanti bisa jadi dari ketua sidang, bisa jadi dari penguji kedua, atau mungkin kalau mungkin terpaksa nanti dari prodi yang akan bukakan gitu ya. Jadi nanti tergantung kondisi ini ya. Jadi pokoknya nanti kalau teman-teman lihat saat pasal sidang itu ada Vicon yang dibuat, yang itu memuat ada nama teman-teman di sana gitu ya. Nah itu silakan teman-teman bergabung aja ke sana gitu ya. Jadi untuk siapa yang buka itu nanti nggak perlu tidak perlu terlalu dipikirkan gitu ya. Nah, tadi teman-teman silakan bergabung tepat waktu. Malah kalau bisa ketika Zoom itu sudah dibuka, teman-teman bisa langsung ini ya, langsung masuk gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu waktunya itu pas gitu ya. Ya karena tadi ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya atau mungkin kalau misalkan sidangnya itu eh, paralel, apa bukan paralel ya, mungkin misalkan dalam satu room itu ada satu Zoom itu ada beberapa nama mahasiswa. Nah itu silakan teman-teman meskipun dapatnya jadwal yang belakangan itu teman-teman tetap harus eh, masuk ke Zoom itu paling tidak 15 menit sebelum pelaksanaan sidang. Nanti ya kalau teman-teman terlambat gitu ya. Ya ini sebenarnya nggak harus 10 menit ya. Misalkan baru 5 menit atau berapa menit itu kalau emang sudah dianggap teman-teman tidak komit itu pasti akan ini ya dianggap tidak bisa mengikuti sidang gitu ya. Sehingga sidang tersebut akan dibatalkan. Dan nanti juga akan diberikan virtual background teman-teman yang wajib teman-teman gunakan saat pelaksanaan sidang gitu ya. Yang nanti akan di-provide oleh program studi. Ya nanti tunggu aja ya teman-teman ya. Jadi menjelang pelaksanaan sidang nanti akan kami bagikan. Nah saat sidang juga teman-teman itu harus wajib sepanjang eh, Zoom itu teman-teman harus menyalakan kamera ya teman-teman ya. Harus open cam. Ya itu juga teman-teman itu menunjukkan ya supaya nanti interaksi bisa lebih baik. Juga menunjukkan bahwa teman-teman itu menghormati dan serius terhadap sidang yang teman-teman sedang laksanakan gitu. Nah itu penilaian teman-teman ya. Jadi ini nggak usah terlalu dipikirkan. Ini sebenarnya untuk pedoman eh, ini hanya pegangan untuk ini aja ya, dosen pembimbing dan penguji aja gitu ya. Ya jadi nanti pemberian nilai itu dilaksanakan saat sidang ya teman-teman. Jadi nanti dari program studi akan eh, yang akan ini ya akan berkomunikasi dengan dosen-dosen terkait yang nanti nilai tersebut akan langsung disimpan dalam suatu berita acara gitu ya. Udah. Nah, berita acara itulah yang jadi dasar penilaian yang nanti akan dari prodi akan input itu ke nilai tugas akhir teman-teman. Ya itu ya. Kemudian kalau teman-teman di sini sidang ulang gitu ya, yang tidak lulus, nah itu kesempatan sidang ulang itu bisa teman-teman laksanakan ya paling cepat itu 1 minggu kemudian gitu ya. Jadi nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengupdate apa yang telah penguji sampaikan gitu ya, sehingga teman-teman bisa sidang lagi dengan kondisi yang lebih baik. Nah, itu kemudian terakhir nanti setelah sidang selesai, itu bukan berarti teman-teman sudah bebas tugas. Di sini teman-teman wajib melaksanakan yang namanya revisi tugas akhir. Jadi saat tugas akhir itu kan pasti akan ada catatan-catatan dari penguji ya teman-teman ya. Termasuk dari pembimbing juga ada kemungkinan memberikan masukan juga. Nah, catatan tersebut silakan teman-teman catat ya. Jadi pastikan itu semuanya dicatat saat sidang.
Ya, kemudian dari catatan tersebut silakan teman-teman perbaiki laporan tugas akhirnya ya supaya sesuai dengan masukan dan juga saran dari penguji, dosen penguji dan pembimbing. Ya, dan nanti saat itu berarti teman-teman ada lembar khusus ya teman-teman ya. Ada namanya lembar persetujuan revisi. Nah, itu teman-teman nanti di akhir juga wajib itu lembar persetujuan revisi itu mendapat tanda tangan dari semua dosen ya. Dosen penguji satu dan dua dan dosen pembimbing. Ya untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah benar-benar melakukan perbaikan. Dan nanti teman-teman ini ya, ini saya rangkum dari seluruh poin ini. Nah, setelah nanti revisi selesai, teman-teman sudah mendapatkan lembar persetujuan revisi yang sudah ditandatangani. Dan nanti silakan teman-teman upload hasil revisinya tersebut ya, beserta form persetujuan revisi tadi. Ya, jadi format eh, dokumen akhirnya silakan teman-teman nanti upload ke LMS gitu ya. Yang nanti juga di akhir akan saya provide di Adlink ya. Seperti itu untuk pengumpulan laporan tugas akhir. Ya, jadi itu teman-teman nanti nilainya akan kita inputkan setelah teman-teman melakukan upload eh, laporan akhir ya, teman-teman ya. Jadi laporan final dari tugas akhir itu nantilah yang akan menjadi itu ya, yang akan kita input nilainya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak input laporan final tersebut, meskipun teman-teman sudah sidang, yaitu nanti tidak akan mendapatkan nilai tugas akhir ya. Jadi dipastikan aja ya teman-teman ya, nanti tetap semuanya itu diupload. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ya kita sudah masuk ke babak final ya teman-teman ya, ke tahapan akhir. Jadi bisa dibilang ini satu langkah lagi ya teman-teman ya, untuk menyelesaikan studi teman-teman. Ya mungkin langkahnya beda-beda ya. Mungkin ada yang langkahnya tinggal langkah kecil, ada yang mungkin langkahnya agak banyak, ada yang mungkin langkahnya itu harus langkah yang sangat besar gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ya silahkan masih ada waktu teman-teman. Saya yakinkan masih ada 1,5 bulan ya, sekitar 1,5 bulan sampai nanti perkiraan itu kita di pertengahan Maret ya teman-teman ya, pelaksanaan sidang itu ya. Iya benar itu paling ini ya, paling cepat ya teman-teman ya SOD. Ya ada kemungkinan sebenarnya ada kemungkinan nanti bisa sampai awal April gitu ya. Cuman di sini saya belum berani memastikan ya. Jadi untuk yang pertama ini saya katakan bahwa untuk pelaksanaan sidang ini akan kita buka dari malam ini sampai nanti di pertengahan Maret gitu ya. Jadi silakan teman-teman jangan ditunda lagi teman-teman ya. Mumpung masih ada waktu, karena kalau teman-teman tunda sekarang, berarti teman-teman harus menambah 1 semester lagi di Unsia gitu ya. Nah, jadi mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman selesaikan dan silakan ya lebih intens lagi dengan dosen pembimbingnya supaya teman-teman bisa maju sidang segera. Nah, nanti untuk link pendaftarannya akan saya share ke ini ya, teman-teman ya. Ke ke grup WA serta ke LMS ya. Jadi teman-teman yang sudah siap mendaftar bisa langsung mendaftar. Oke, baik itu aja teman-teman dari saya. Mungkin apakah ada jika ada yang mau diskusikan, silakan teman-teman bisa ini ya, raise hand terlebih dahulu. Saya akan utamakan yang raise hand sebelum nanti akan saya jawab dari yang kolom chat gitu. Ya, silakan di sini saya lihat ada Mas Ilham Bagus, Ilham Bagas, maaf. Gimana Mas Ilham? Terus selamat malam Pak. Saya mau tanya untuk mengenai batas Ya, gimana? Maaf, agak untuk kurang kedengar. SKS-nya sendiri saya termasuk termasuk semester ini saya sudah 144 Pak. Cuman saya belum mengambil mata kuliah IMK, Interaksi Manusia Komputer. Apakah itu saya bisa ikut Oh ya, sidang? oke oke sorry kemarin belum saya ini ya balas ya chatnya ya. Ya, Oke, untuk ini saya ini aja ya Mas ya. Ini karena kasus khusus, eh, saya balas lewat chat aja ya sekarang ya. Sebentar. oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya. Oke, selanjutnya mungkin Halo Pak, izin Pak. ya Mas Aditya gimana Mas? Tadi menindaklanjuti yang bagian slide terakhir tadi, berarti untuk seluruh eh, sidang yang dilakukan ini, semua mahasiswa itu akan dapat revisi sidang akhir ya Pak, untuk menyeluruh, atau hanya sebagian saja Pak yang akan melakukan revisi sidang akhir itu Pak?
Tadi kan Ya, ada sidang semua. revisi sidang akhir tuh. Iya, semua pasti akan ini ya, akan dapat revisi ya, teman-teman. Oh gitu. Jadi revisi itu berarti catatan ini ya, teman-teman ya. Jadi dari laporan yang teman udah paparkan, itu udah selesai, udah lulus gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan gitu dari sana. Nah, itu sebenarnya. Dan pasti ya ini teman-teman dari pengalaman nggak mungkin selama ini ya, pasti semuanya sebagus-bagusnya itu pasti akan ada revisi gitu ya. Jadi ya maksudnya kalau teman-teman dapat revisi ya nanti jangan ini ya, jangan merasa kurang atau gimana gitu ya, karena semuanya pasti akan dapat revisi. Itu ya Mas ya, Mas Aditya ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya baik, sama-sama Mas. Oke, sekarang silakan Mas Haliman Hakim ya, silakan. Terima kasih, Pak. Mau bertanya nanti saat sidang itu kita diminta simulasikan proyek juga nggak, Pak? Atau menjelaskan poin-poin dari naskah yang kita buat? Nah, itu tergantung permintaan ini ya, teman-teman ya, permintaan penguji ya, teman-teman. Kalau penguji minta ya silakan dilakukan gitu ya. Tapi kalau nggak diminta ya, ya itu boleh ditunjukkan, boleh nggak gitu ya. Jadi saat presentasi misalkan teman-teman dari waktu presentasi itu masih ada waktu gitu ya, masih ada alokasi waktu yang belum. Jadi misalkan dari waktu 15 menit itu baru 10 menit selesai, 10 menit teman-teman udah selesai, boleh nanti digunakan untuk simulasi gitu ya. Atau teman-teman tunjukkan produk yang udah dihasilkan gitu boleh. Oke, artinya Hmm. opsional aja ya, Pak? Ya betul, itu tergantung penguji Mas ya. Oke, siap. Kasih, Pak. Baik, sama-sama Mas. Oke, lanjut siapa Mas Dwi Prasetyo Izin Pak, Ardana. mau bertanya. Tadi kan Pak Syahid bilang kalau yang 1,5 bulan itu kan rentan untuk pendaftaran ya Pak ya, pendaftaran sidang. Gimana gimana maaf, maaf. Agak ini Tadi tadi yang kurang jelas. rentan ini Pak, yang 1,5 bulan itu rentan untuk pendaftaran sidang Pak ya? Iya, pendaftaran pelaksanaan Mas. Oh pendaftaran dan pelaksanaan. Jadi Ya. bukan beres pendaftaran baru jadwal pelaksanaan keluar nggak gitu Pak ya? Enggak, jadi kita cicil Mas, karena kalau kita lakukan Oh, seperti itu nanti numpuk ya takutnya. jadi Jadi nanti sambil kalau misalkan teman-teman pendaftaran daftar, sambil pelaksanaan gitu Pak ya? iya betul. Jadi misalkan teman-teman daftar sekarang ya, misalkan ya. Dan daftar sekarang nanti akan kita jadwalkan. Nah, jadwalkan itu paling cepat itu adalah sekitar ini ya, 2 sampai 3 hari ya teman-teman ya. Jadi misalkan hari ini Selasa ya, hari ini Selasa, dan nanti paling cepat jadwal itu teman-teman itu akan dijadwalkan. Sorry, bukan bukan saat pendaftaran ya. Jadi saat pengumuman, jadi misalkan teman-teman daftarnya hari ini gitu ya. Kemudian besok saya umumkan gitu. Nah itu teman-teman paling cepat itu pelaksanaan sidangnya itu di hari Jumatnya gitu ya. Jadi ada waktu sekitar 2 hari ya teman-teman ya dari pengumuman jadwal. Kalau untuk nanti PowerPoint-nya nggak ada standar khusus Pak ya? Gak ada apa maaf? Standar khusus untuk standar uncianya untuk PowerPoint-nya Pak? Oh kayak template gitu ya maksudnya. Iya. Seperti kan kalau kalau TA-nya kan ada panduan, kalau PowerPoint-nya gimana Pak? Apa normal aja Pak? Ya nggak ada, cuman ya itu harus sesuai dengan laporan TA kan. Berarti ya poin-poinnya itu bab-bab yang ada di TA itu. Gitu. Jadi ya mulai dari pendahuluan apa isinya pendahuluan, terus bab 2 apa landasan metode ya, landasan metode apa isinya gitu. Ya, jadi tetap mengikuti itu ya poin-poin yang ada di laporan TA ya Mas ya. Cuman mungkin nanti nggak terlalu kaku untuk ininya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih bebas gitu dalam mengekspresikan ininya laporan TA-nya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik sama-sama. Oh ya mungkin untuk laporan sorry presentasi yang teman-teman buat yaitu tolong ini ya disampaikan ke pembimbing dulu ya teman-teman ya. Silakan minta masukan ya, minta eh, arahan gitu ya dari pembimbing apakah sudah oke atau belum gitu ya presentasinya. Ya, supaya memastikan aja ya supaya nggak ini sih. Ya kan dosen pembimbing ini kan udah ini ya berapa kali ikut sidang gitu ya. Itu kan pasti udah punya rambu-rambu gimana presentasi yang baik, gimana PPT yang udah baik dan mana yang belum gitu. Ya, jadi jangan ini ya, jangan teman-teman ini diem-diem aja terus nanti ternyata presentasinya itu kurang itu kan ya ini ya yang rugi teman-teman sendiri gitu maksudnya. Ya, jadi dimanfaatkan ya teman-teman ya mumpung masih ada dosen pembimbing dimaksimalkan semaksimal mungkin ya perannya. Baik, lanjutnya.
Siapa Mas Dandi ya, silakan. Iya Pak, izin tanya terkait dengan proses sidang sendiri sebelum melaksanakan apakah ada simulasi dulu Pak? Atau nanti apa berdasarkan dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya? Iya, simulasi boleh itu, silakan ke pembimbing ya Mas ya. Karena kalau semuanya ada simulasi kan nanti jadi double ya teman-teman ya. Jadi eh, itu nanti teman-teman bisa ke pembimbing ya. Dan minta aja nggak apa-apa mungkin karena ya selama ini sih setahu saya nggak ada yang ini ya. Ya pasti akan inilah dari pembimbing akan melayani lah seperti itu. Hmm, Oh, baik Pak, terima kasih Pak. oke ya. Ya itu ya teman-teman sekali lagi dimanfaatkan ya mumpung masih ada pembimbing ya. Silakan selanjutnya Mas Aditya. Ya Aditya udah ya tadi ya Mas Ya, Aditya. Ya. satu lagi Pak, izin Oh Pak ya boleh. melanjutkan yang berkaitan dengan jadwal tadi kan dikatakan bahwa satu setengah bulan ya Pak untuk rentang pendaftaran dan juga pelaksanaannya ya gitu ya. Nah, untuk pelaksanaannya ini apakah ada gelombang-gelombang atau cut off pengumumannya misalkan nih dalam 1,5 bulan itu misalkan dibagi menjadi 4 pengumuman misalkan, atau nanti perilakunya itu tergantung mahasiswanya daftar hari ini misalkan berarti ya untuk dia pengumumannya mungkin di 2 hari ke depan atau memang ada gelombang-gelombang khusus untuk pengumumannya Pak, itu sih Pak. Nggak ada sih Mas ini. Nggak ada itu ya kalau khusus. Nah ini mungkin yang tadi ya saran juga buat teman-teman ya. Eh, saat nanti teman-teman mendaftar ya itu tolong dipastikan teman-teman siap untuk sidang gitu ya. Ya artinya mungkin dalam eh, ya pekan-pekan tersebut ya dalam waktu tersebut ya waktu teman-teman itu inilah memungkinkan untuk izin gitu ya misalkan lagi bekerja ya mungkin untuk cuti gitu. Jangan sampai teman-teman saat mungkin lagi padat-padatnya project teman-teman daftar sidang gitu ya. Nanti takutnya jadwal sidang itu akan bentrok dengan jadwalnya teman-teman gitu ya. Ya jadi itu ya jadi dipastikan aja mungkin dalam 1 minggu lah paling nggak 1 minggu ke depan itu teman-teman waktunya eh, luang gitu ya sehingga nanti karena jadwal sidang ini teman-teman selama ini memang dilaksanakannya itu di kebanyakan itu di hari kerja gitu ya mungkin ada yang ini ya kemarin juga sempat dilaksanakan di hari Sabtu cuman itu jarang sekali teman-teman ya karena itu biasanya kalau Sabtu ya berarti memang permintaan dari pengujinya gitu ya nah, selama ini penguji itu kebanyakan mintanya di hari kerja gitu ya jadi nanti itu ya Mas ya Mas Adit dan teman-teman yang lain dipastikan ya saat mendaftar itu teman-teman waktunya agak luang gitu ya dan udah siap sidang gitu. Jadi benar-benar siap dulu itu baru daftar gitu ya. Jangan teman-teman masih apa mungkin masih Pak saya belum terlalu menguasai materi, PPT-nya belum siap gitu. Teman-teman udah mendaftar sidang itu jangan sampai ya. Oke Itu kalau ya gitu terima kasih teman-teman Pak. ya. Oke Pak. Oke. Ya semoga ini ya, semoga jelas ya teman-teman ya. Kalau memang penjelasan saya kurang jelas silakan boleh di apa dikejar lagi. Oke, ada lagi mungkin yang dari yang mau resen sebelum saya beralih ke kolom chat ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya coba baca dulu dari Mas Muhammad Rizky. Semua tugas akhir belum selesai sampai periode sidang ya mungkin maksudnya ya. Apakah harus buat ulang TA-nya? Nggak harus ya Mas Rizky ya. Karena nanti itu akan belajar di semester depan ya. Juga dengan pembimbing. Ini pembimbing kalau misalkan tidak ada permintaan khusus itu juga nggak akan kita ganti pembimbingnya gitu ya. Permintaan itu ya bisa dari mahasiswanya, bisa dari dosennya gitu. Jadi kalau dosennya sama dan nggak ada permintaan untuk diganti, ya nanti bisa dilanjutkan aja dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Oke, kemudian dari ini ada beberapa pertanyaan. Oke, Mbak, ini saya coba dari Mbak Zulfa dulu ya. Mbak Zulfa Fauzia, apakah tetap membayar UKT meskipun tidak ada mata kuliah yang lain ya? Maksudnya ya mungkin ya selain tugas akhir. Kan tugas akhir ini kan hitungannya mata kuliah ya teman-teman ya. Dan itu harus tetap diambil di eh, semester depan ya teman-teman. Oke, kalau itu teman-teman sayangnya ya teman-teman itu tetap harus membayar UKT ya, meskipun nanti cuma tinggal ngambil tugas akhir saja. Ya itu karena itu ya sebenarnya kelemahannya UKT itu ya teman-teman ya. Karena UKT itu kan dibuat
Pembayaran itu sebenarnya flat ya tiap semester. Jadi kalau teman-teman tambah semester ya itu konsekuensinya ada penambahan pembayaran UKT. Nah, cuman memang kalau tinggal tugas akhir saja itu eh, sebentar ya saya takut salah juga karena sempat ada edaran bahwa kalau tinggal tugas akhir saja itu teman-teman cukup membayar 2 juta ya teman-teman ya. Kan kalau biasa kan 3 juta gitu ya bayar UKT-nya. Dan kalau tinggal TA doang itu teman-teman hanya 2 juta saja. Ya nanti akan saya ini ya, saya coba carikan pedomannya apa surat edarannya dulu ya teman-teman ya terkait hal tersebut ya. Jadi kalau bayar UKT-nya tetap apa enggak tetap gitu ya. Cuman untuk nominalnya itu seingat saya kalau yang tinggal tugas akhir itu hanya 2 juta untuk ini ya UKT-nya seperti itu ya teman-teman. Ya nanti sambil saya cari ya teman-teman ya UKT edarannya supaya nanti eh, ya jadi dasar teman-teman juga dalam apa mungkin pembayaran di semester yang akan datang ya. Oke, ini saya coba Mas Ari dulu boleh Mas Ari Susanto yang nulisin dulu. Gak ada suaranya ya Mas Ari ya? Halo Mas Ari. Tadi nggak kedengeran ya. Oke, ya udah nggak apa lewat chat aja ya mungkin Mas Ari kalau bermasalah. Ya. Siapa ini? Ada lagi Mas Syarif coba. Silakan Mas. Izin Pak, mau bertanya Pak. Iya silakan Mas. Eh, kan saya itu kemarin ada baca pedoman tugas akhir ya Pak. Itu di situ maksimal 30 halaman ya. Apakah boleh lebih atau memang maksimal 30 halaman Pak? Ya, maksimal 30 ya teman-teman ya. Itu hitungannya Berarti tiga tidak puluh lebih. itu bukan dari Heeh. halaman kata pengantar sampai ini ya, sampai akhir ya. Tapi dimulainya itu dari bab 1 sampai bab 5 ya. Tapi bab limanya Satu Pak ya. bab Berarti 5. untuk dapat pustaka yang belakang ini tidak dihitung Pak ya. Nggak termasuk Oh kotak iya. pustaka. Termasuk juga nanti Oh. kalau ada lampiran, nah itu nggak dihitung juga sebenarnya. Nah, jadi Oh ya. cara ngakalinya teman-teman misalkan ini teman-teman merasa kelebihan gitu ya, lebih dari Iya, 30 gitu Pak. halaman, Masih bisa kelebihan nih dipindah Pak. ke lampiran mungkin ya. Oh, lampiran ya Pak. Mungkin kalau Gambar. hal-hal yang kurang esensial gitu ya, itu bisa taruh lampiran. Misalnya misalkan apa ya, kayak source code gitu ya. Source code itu kan sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu perlu ditampilkan dalam isi laporan gitu ya. Itu bisa teman-teman pindahkan ke lampiran misalkan. Atau misalkan ada Oh. apa ya mungkin ya, ada foto-foto yang itu mungkin teman-teman rasa kurang apa ya kurang esensial gitu ya bisa ditambahkan di lampiran sebenarnya Oh. untuk Siapa? Ini mengakali saya itu mau ya jumlah besok. halaman. Oh, revisi lagi Pak soalnya lebih Pak. Nah itu Ya silakan itu Pak. ya lebih detailnya ke Ya, dosen pembimbingnya ya teman-teman ya, ya. Pak, ya Pak. Saya coba. Oke ya Makasih teman. Pak. Ya sama-sama Mas Syarif. Oke kemudian pertanyaan berikutnya yang di chat saya coba lagi Mas Hafiz Prakasa. Kalau ini tidak memberikan tanda tangan. Nah ini coba ya kita cari tahu dulu kenapa tidak memberi tanda tangan gitu ya. Kalau tidak beri tanda tangannya karena teman-teman memang dirasa belum layak untuk sidang, ya. Nah itu berarti memang apa ya? Berarti memang ya memang belum ini ya belum waktunya sidang ya teman-teman ya. Itu. Tapi kalau memang tidak berikan tanda tangan karena mungkin tidak merespon ya. Jadi kita nggak tahu nih kenapa kok nggak diberikan tanda tangan, di chat nggak balas, nggak ada respon gitu ya. Nah itu silakan teman-teman bisa kalau kasusnya seperti itu bisa lapor ke prodi ya teman-teman ya. Nanti akan dari prodi akan bantu follow up ke dosennya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman ini terhambat gara-gara tanda tangan aja gitu ya. Jadi emang sebenarnya udah layak maju, tapi dosennya lama memberi tanda tangan itu ya akan kita bantu ya teman-teman yang seperti itu. Oke, kemudian dari Mbak Mary Kasrina Aulia, ya tadi ya udah terjawab ya masalah UKT ya teman-teman ya. Kemudian Mbak Riza Ayu, oke ini udah ada yang bantu jawab ya. Terima kasih ya Mas Aditya. Ya teman-teman itu ya. Jadi di total sama semester ini ya teman-teman ya. Yang lulus berapa kemarin, totalnya berapa sama yang di semester ini. Itu sebenarnya juga udah saya bantu rekap di awal ya teman-teman ya. Yang
Ya kalau teman-teman ingat ya, siapa yang eligible untuk sidang atau enggak, itu daftarnya itu kan saya udah buatkan listnya ya. Ada yang mungkin nggak eligible karena kurang SKS, ada mungkin ya eligible-nya itu karena ya ada mata kuliah yang ini ya, yang belum diambil. Nah itu sedangkan teman-teman cek gitu ya di sana. Jadi kalau teman-teman nggak ada di list itu ya kemungkinan kemungkinan besar ya, ini kan ada kemungkinan human error ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan yang sangat besarnya teman-teman bisa sidang gitu ya kalau nggak ada di list tersebut. Nah kalau teman-teman nggak lulus sidang ini dari Mas Hilmi Aulia, Hilmi Maulana tadi. Mas Hilmi Maulana belum sidang, apakah mengulang di semester selanjutnya apa semester yang sama? Ya kita kasih kesempatan di semester yang sama ya teman-teman ya. Jadi nggak kita nunggu semester depan ya. Jadi tadi ya, jadi mungkin tadi udah saya sampaikan itu range-nya sekitar 1 minggu ya dari sidang yang pertama gitu ya. Tapi misalkan nanti nggak lulus lagi, ya terpaksa itu nonton harus mengulang di semester depan ya. Karena kita kesempatan mengulang sidang itu hanya diberikan 1 kali saja. Oke, kemudian dari Mas Ismail ya. Oke, dari pelaksanaan sidangnya itu dari pagi sampai sore ya teman-teman ya. Jadi dari ya paling pagi mungkin kalau jam 8 jarang ya teman-teman ya. Mungkin kebanyakan tuh baru jam 9 ya mulainya. Paling pagi jam 9 biasanya. Kebanyakan sih dari jam 10 ya. Kalau nggak terlalu padat mungkin mulai dari jam 10 gitu. Dari pagi sampai sore maksimal ya mungkin di jam 5 sore teman-teman ya. Selesainya ya, mungkin bukan pelaksanaannya. Jadi apalagi nanti kalau udah masuk puasa ya nanti mungkin eh, nggak akan terlalu sore gitu ya untuk waktu akhirnya. Ya pagi sampai sore ya untuk pelaksanaannya ya. Kalau malam eh, nggak ini deh. Memang dulu ada ya yang sempat ada 1 orang yang malam gitu ya. Cuman itu memang dari permintaan penguji ya. Dari permintaan dosen. Jadi kalau masih yang minta itu nggak bisa gitu ya. Jadwal pasti sidangnya tadi udah ya Mas. Jadi udah kejawab ya. Tadi kayaknya udah kejawab waktu ini resen. Tadi Mbak Retno, Ayu ya itu ya. Waktu sidang, kalau sidang ulang di ini ya di semester yang sama bisa ya. Teman-teman ya. Seluruh sidang dilakukan apa? Oh ini Mas Aditya tadi udah juga. Oh, ini ada yang resen juga. Udah dicek oleh ya. Ini gimana Mbak Niluh Gede Silviani? Pertanyaannya Selamat apakah malam, sama Bu. dengan cek? Mohon izin bertanya, Pak. Iya silakan. Untuk pembagian nama dosen pembimbing 2 itu kapan ya kira-kira, Pak? Iya, memang kita nggak ada dosen pembimbing kedua ya sekarang ya teman-teman ya. Itu kalau mungkin teman-teman pernah dengar dosen pembimbing kedua itu sekitar 2 semester yang lalu itu ya berlakunya. Kalau sekarang kita udah pakai pembimbing tunggal ya, jadi hanya ada 1 pembimbing saja. Oh, siap, Ya Pak. gitu ya Baik, Mbak. Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Baik sama-sama. Silakan Mas Muhammad Sodikul. Fadli, Malam Pak silakan. Said. Iya Pak, Ya gimana izin Pak Mas? bertanya. Di chat juga udah sih. Itu terkait dengan ini Pak. Tadi di persyaratan ya minimal itu bimbingan 8 kali dan harus di screenshot gitu Pak. Itu selama ini saya bimbingan itu belum pernah ngisi di ininya Pak, si akadnya. Apakah masih bisa Pak untuk pengisiannya? Iya, bisa Mas. Itu kan bisa di backdate juga ya sebenarnya ya. Jadi nanti Oh, teman-teman kalau misalkan ini sebenarnya screenshot itu nggak wajib ya. Itu kalau ini aja sih sebenarnya. eh, Kalau dosen bimbingnya nggak minta ya nggak apa-apa nggak usah tampilkan screenshotnya gitu. Jadi teman-teman tinggal isi aja di sana ya. Di si akad itu bisa kan tanggalnya bisa di backdate ya. Mungkin kalau teman-teman nanti lihat aja mungkin di grup WA-nya atau mungkin di catatan bimbingannya gitu ya. Jadi mungkin oh bimbingan pertama ini tanggal berapa sih? Nanti diisi aja itu eh, outputnya apa dari bimbingan tersebut. Bimbingan kedua kapan ini ya diisi aja di sana Mas. Ya gitu ya Mas aja Pak. Nanti di sampai 8 kali bimbingan ini ya. Dan itu nggak harus ini ya teman-teman ya. Itu nggak harus juga divalidasi oleh dosen pembimbing ya. Itu kan sebenarnya ada fitur validasi juga ya di Siakat ya. Cuman mungkin emang beberapa dosen pembimbing nggak memanfaatkan itu gitu ya.
nggak terlalu aware ya dengan fitur itu gitu ya. Jadi nanti eh, sebenarnya itu hanya untuk ini aja ya, hanya untuk administrasi aja. Jadi sebenarnya kalau dosen pembimbing udah memberikan tanda tangan di formulir bimbingan, ya itu artinya dosen pembimbing menyatakan teman-teman udah layak gitu ya untuk maju sidang. Iya Pak. Sebenarnya Eh dari itu aja iya, utamanya. Ya, ini gimana? tapi saya buka di si akad gitu, pas ya saya coba tambahin untuk nulis recordnya Pak. Pembimbing saya Bu Heni Pak, bukan Pak Catur. Oke. Oh, kalau di pengumuman Jadi emang siapa, Mas? Pak Catur Pak. Oh, ini Selama ini ikut dari bimbingan semester lalu nggak, Mas? Berarti. di semester Ikut ini Pak, semester lalu nggak baru ikut ini, semester TA? ini. Belum pernah. Belum Baru ya? semester ini. Yes. Oke, coba saya ini ya, saya cek ya. Oke, nanti ini berarti kalau emang dosennya salah, ini nanti saya update dulu gitu ya. Teman-teman ini kan ya ada yang ini nggak, yang dosennya salah juga nggak? Kalau salah nanti biar segera ini ya kita update ya teman-teman ya. Oke, coba ya saya update ke. Oke, itu ya Mas ya. Nanti saya update ya Mas ya. Nanti kalau udah ke update bisa diisi segera. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, Mas. Sebentar. Oke, mungkin sambil ini ada yang resen lagi, Mas Dimas Gusti Maulana, silakan Mas. Ya, suaranya ini ya kurang nggak Cek. kedengar ya Mas ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Selamat malam, Pak. ya, selamat malam Mas. Gimana Mas? Pak, izin tanya untuk alur jelasnya terkait TA ini apakah sudah ada di mana gitu, Pak ya? Karena di si akad itu kan saya lihat ada kayak input judul apa segala macam itu, Pak. Itu apa kita input sendiri atau yang input dari Sekprodi atau gimana, Pak ya? Nah, maksudnya Ya, kalau misalkan ada alur sama timelinenya gitu kan enak kita, Pak. Ininya apa? Mau daftar-daftarnya lalu terus eh, seperti yang Bapak sampaikan tadi ada waktu 1,5 bulan itu apakah masih belum pasti atau gimana Pak ya tanggal misalkan tanggal terakhir pendaftaran untuk sidang tugas akhirnya itu Pak. Terima kasih Pak. oke Mas Dimas ini untuk ini ya pendaftaran sidang nanti lewat Gform ya Mas ya, bukan lewat siakat gitu sebetulnya. Jadi Oh iya nanti Pak. Maksudnya oh, untuk yang di siakat itu apakah kita ngisi atau gimana Pak ya? Iya. iya Ya itu Pak. kan saya udah disampaikan juga saat sosialisasi yang pertama itu. Sebenarnya ketika udah terinput datanya teman-teman diminta untuk update ya. Jadi termasuk itu judul, kemudian ya abstrak segala macam ya teman-teman silahkan update gitu ya di sana ya. Oh Mungkin bisa diupdate di terus berarti Pak ya? iya betul ini ya. Jangan diupdate aja di sana. Jadi sampai akhir nanti ya teman-teman ya saya benar-benar kalau nanti kan setelah sidang ada kemungkinan juga judul itu berubah teman-teman sebenarnya berubah dikit ya nggak mungkin Oh iya. berubahnya itu terlalu total. Mungkin ada berapa ada kalimat yang tambahkan atau dikurangi gitu atau ada yang diubah. Ya, jadi nanti sampai akhir tolong itu diupdate gitu ya. Nggak usah terlalu sering sih update-nya. Mungkin ya nanti kalau udah masa-masa kayak gini nanti di akhir aja ya teman-teman ya. Update-nya nggak apa-apa. Nggak harus sekarang di update-nya. Ya itu sangat diupdate sendiri ya. Karena itu nanti akan ditarik ke dalam transkrip nilai teman-teman yang nanti dibagikan bersama ijazah gitu ya. Jadi dipastikan yang update ya supaya nanti nggak supaya nanti sesuai gitu ya dengan judulnya. Itu nanti perlu validasi atau enggak Pak? Ya nanti di ini eh, di akhir nanti akan eh, Prodi akan ngecek gitu ya. Ini judulnya apakah udah sesuai atau belum gitu sebetulnya. Oh berarti sejak apa misalkan dari sekarang mau ngupdate terus bisa Ya Pak ya nggak apa-apa, nanti boleh-boleh di aja akhir sebenarnya. validasinya Pak ya. Iya betul. Oke siap Pak. Itu ya teman-teman ya. Nanti tolong di eh, update ya untuk judul, termasuk untuk judulnya gitu. Nah untuk waktu tadi, kalau tanya waktunya, kalau teman-teman mau minta waktu pastinya kapan gitu ya,
Nanti saya takutnya kalau saya berikan kepastian sekarang ya, itu nanti nggak bisa mundur gitu teman-teman ya. Jadi misalkan saya tentukan, oh ini jadi saya kasih waktu sampai tanggal 20 Maret misalkan ya. Tanggal 20 Maret. Nah, berarti ya udah setelah 20 Maret berarti ya teman-teman nggak bisa ini ya. Udah nggak bisa sidang lagi gitu. Kalau saya ini. Khawatirnya seperti itu. Berarti saya kasih waktu 1,5 bulan itu, ya artinya teman-teman itu adalah waktu paling ini ya, paling cepatnya ya. Dalam artian itu bisa lebih sebenarnya. Ya, bisa nanti sampai akhir Maret atau bisa sampai awal April gitu ya. Itu estimasi akhirnya Pak ya. Kalau mulainya itu sudah bisa Pak ya, mulai Iya, mulai malam ini sekarang. udah saya buka ini. Jadi misalkan Oh malam iya ini siap. ada yang daftar, terus misalkan hari Jumat udah siap sidang ya nggak apa-apa, kita jadwalkan aja gitu. Jadi memang itu ya teman-teman ya. Jadi sidangnya itu memang ya kita dicicil ya pelaksanaannya ya. Jadi dalam 1 minggu itu nanti ada kemungkinan ada beberapa jadwal gitu. Yang waktunya itu ya tergantung dari pendaftaran teman-teman sebenarnya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya Sama gitu ya izin teman-teman ya. satu lagi Semoga Pak. menjawab ya. Ya gimana Mas? Izin satu pertanyaan lagi Pak terkait persyaratan itu kan tadi dijelaskan oleh Bapak itu bahwa minimal bimbingan sama dosen pembimbing 8 kali Pak ya. Itu nanti apakah dibuktikan dengan eviden atau gimana Pak ya bentuknya? Ya itu tadi nanti ini ya coba saya bagikan apa di form pendaftarannya ya. Nah nanti itu dari screenshot itu Mas, dari screenshot bimbingan yang ada di si akad gitu. Nah, itu kan di bagian bimbingan si akad kan ada ini ya, ada list eh, bimbingan ke 1 tanggal berapa, bimbingan kedua tanggal berapa gitu. Itu kan ada ya di si akad ya. Nah itu dari situ aja, screenshot dari itu aja gitu. Jadi kalau udah ada 8 list di sana gitu ya, berarti ya teman-teman ya udah cukup dari situ aja itu buktinya, evidence-nya dari situ aja. Siap, siap. Ya Terima itu kasih ya Pak. gimana? Oke, ada lagi mungkin nih. Kalau dari kolom chat saya lihat pertanyaannya ini ya kebanyakan udah terjawab. Oh, dari Mbak ini Arina Yasinta, kalau semester ini masih ada 4 mata kuliah dan TA. Untuk mendaftar sidang apa harus nunggu nilainya keluar dulu? Nggak harus ya teman-teman ya. Tidak harus nunggu nilainya keluar terlebih dahulu. Nggak apa-apa nilainya belum keluar juga gitu ya. Teman-teman sidang dulu aja. Tapi nanti kalau misalkan dari mata kuliah tersebut ada yang nggak lulus gitu ya. Ya nanti bisa berpengaruh bisa kita anulir ya ini ya kelulusan sidangnya gitu ya. Ya jadi supaya nanti apa ya supaya kita cicil juga gitu ya supaya nanti nggak numpuk di belakang nggak apa-apa teman-teman bisa sidang terlebih dahulu meskipun nilai yang lain itu belum keluar. Tapi ya tetap diminta komitmennya ya teman-teman ya. Jangan mentang-mentang teman-teman udah lulus sidang itu berarti teman-teman merasa pasti akan lulus mata kuliah yang lain gitu ya. Tetap ya mata kuliah yang lain itu harus diselesaikan ya dan diluluskan semuanya. Oke, kemudian apa lagi nih untuk ini Mas Ari ya. Mungkin kalau dalam 1,5 bulan ini tidak mendaftar sidang, ya itu berarti teman-teman mohon maaf ya, berarti belum bisa dianggap lulus semester ini, artinya ya harus mengulang di semester depan. Ya, kalau case-nya seperti itu. Ini ya, saya kirimkan jika pendaftaran sidang, mungkin kalau teman-teman mau ngecek dan mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari Mbak Adelia Putri, kalau saat ini masih di bab 3, apakah ada kesempatan? Ya kalau saya yakinnya sih masih ada kesempatan ya teman-teman ya. Pasti masih ada kesempatan, apalagi udah bab 3 itu kan sebenarnya masih bisa ya teman-teman ya. Untuk mengejar bab 4 bab 5-nya gitu ya. Ya itu aja, tapi mungkin emang ini ya teman-teman udah nggak ada waktu untuk santai lagi ya. Memang harus waktunya gaspol ya teman-teman ya. Jadi memang eh, ya harus ada yang dikorbankan gitu ya teman-teman ya. Terutama waktu dari pikiran juga teman-teman harus korbankan gitu ya. Dan ya itu ya, mending teman-teman maksimalkan 1 bulan ini ya, sekitar 1 bulan ini untuk menyelesaikan TA gitu ya, daripada teman-teman harus mengorbankan 1 semester ke depan gitu ya, untuk mengulang TA-nya gitu sih. Kalau saya yakin masih ada ya, Bang. Masih ada kesempatan ya, Mbak Adelia ya. Ini
Ini bahkan bimbingan saya, ini mungkin kalau ada yang di sini ya, bimbingan saya. Kalaupun kemarin belum sempat ketemu saya sama sekali, belum sempat bimbingan sama sekali sama saya, ya segera ya teman-teman ya, segera hubungi gitu ya. Meskipun masih teman-teman mulai dari nol ya, masih bisa ya teman-teman ya. Dalam 1 bulanan ini kita maksimalkan ya. Ya asalkan itu ya, tadi teman-teman harus berkomitmen dan harus rela untuk mengorbankan sesuatu gitu ya. Ya terutama tadi ya dari tenaga dan pikiran serta waktu ya teman-teman ya. Oke, batas pengerjaan revisi ya nanti itu ya. Revisi itu sebenarnya kalau udah sidang gitu ya. Dan itu pasti akan disampaikan oleh ini ya, ketua sidang gitu ya. Kapan batas akhir revisinya dan itu ya sekitar 1 minggu ya teman-teman ya. Setelah 1 minggu setelah sidang itu batas akhir untuk pengerjaan revisinya. Ya teman-teman untuk ya pasti akan diupdate ya teman-teman ya. Terakhir info pendaftaran itu pasti akan diupdate ya. Jadi untuk sementara ini teman-teman ya patokannya ini ya. Kalau mungkin teman-teman mau minta tanggal ya ini saya sebutkan tanggal 20 Maret ya. Terakhir untuk pendaftaran sidang. Nah, untuk pelaksanaannya bisa sampai 1 minggu kemudian gitu ya. Ya itu ya kalau mau minta ini ya tanggal ya teman-teman ya. Dan itu bisa nanti bisa mundur ya teman-teman ya tanggal tersebut ya. Nah kalau saya sebenarnya cuma mengikuti ini jadwal dari eh, BA ya teman-teman ya. Biro Administrasi Akademik tanggal tersebut. Nanti kalau dari BAA bilang boleh lebih lagi ya berarti nanti akan kita buka lagi. Oke, itu ya mungkin saya state aja ya 20 karena dari tadi kayaknya berulang ya pertanyaan soal tanggal ini. Ya sementara saya bilang tanggal 20 Maret teman-teman ya untuk batas akhir pendaftaran sidang. Pendaftarannya ya teman-teman ya untuk pelaksanaannya bisa setelah itu, setelah tanggal 20 itu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Pertemuan kita malam hari ini. Yang selanjutnya saya serahkan ke teman-teman ini ya untuk menyelesaikan PR-nya masing-masing ya. Apa-apa yang kurang silahkan dikejar ya teman-teman ya. Masih ada waktu, masih ada cukup waktu saya berani bilang ya. Untuk bimbingan saya mungkin ya itu ya silahkan segera kontak kembali ke saya. Mungkin kalau kemarin sempat eh, tidak pernah ada bimbingan atau sempat tidak kontak saya sama sekali masih ini ya. Masih ada waktu saya bilang. Ya, itu ya teman-teman tetap semangat ya. Seperti yang saya bilang tadi, maaf saya ulangi lagi ya. Daripada teman-teman ini ya harus mengulang 1 semester ke depan, ya mending teman-teman maksimalkan waktu dalam 1 bulanan ini ya. Ya, gitu ya. Daripada nanti harus apa mengorbankan waktu lagi, mengorbankan uang lagi untuk UKT gitu ya misalkan. Ya, mending teman-teman maksimalkan dari sekarang. Ya, oh ya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sabrina ya. Yang untuk jadwal sidang nanti ini ya teman-teman ya kita akan umumkan detail ya. Jadi kapan harinya, kapan tanggalnya, waktunya kapan, dosen pengujinya pun siapa itu akan kita sampaikan ya saat pengumuman itu ya, pengumuman jadwal tersebut. Dan untuk penguji sebenarnya teman-teman meskipun kita udah umumkan itu ya, itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu berubah sebetulnya. Ya meskipun itu jarang ya sebenarnya ada penguji itu berubah. Jadi nanti ya teman-teman tetap ini ya, mungkin bisa di tengok-tengok aja ininya ya. Nah, pengumumannya itu nanti kalau ada perubahan nanti akan terupdate di sana. Dan itu nanti akan kita umumkan secara rutin di grup WA ya teman-teman ya. Ya jadi LMS mungkin nanti akan kita sampaikan di awal aja gitu ya. Tapi mungkin untuk update setiap ada jadwal baru itu akan ada di grup WA. Ya jadi pastikan teman-teman yang belum masuk grup WA ya. Ya semoga udah masuk semua ya di sini ya. Silakan teman-teman bisa eh, bergabung ya teman-teman ya. Bergabung karena nanti terkait dengan pelaksanaan sidang dan semacamnya itu akan informasinya akan lebih banyak kita sampaikan lewat WA. Oke, ini ya grup WA-nya ya. Barangkali ada yang belum join, silakan bisa
bergabung sekarang gitu ya. Oke itu teman ya, udah nggak ada lagi. Ya kalau nggak ada itu ya saya cukupkan. Selamat malam ya teman-teman ya, selamat melanjutkan perjuangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi jika masih ada aktivitas dan selamat beristirahat untuk teman-teman yang akan beristirahat. Saya tutup, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam, terima kasih Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.